Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, para peserta pengajian Bumiku Mengaji dimanapun antum berada, di daerah manapun ya, di bumi Allah manapun tempat antum berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan di mana saja kita berada. Kita telah diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat yang zahir, yang nampak, atau nikmat batin yang tidak nampak, atau nikmat yang ada di dalam diri kita, di dalam hati, di dalam batin, dan terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam tentunya, dan juga nikmat sunnah Rasulullah SAW. Nikmat ilmu dan taufik dimudahkan kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Alhamdulillah nikmat ini sangat besar, maka wajib kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengakui nikmat ini adalah semuanya dari Allah, kemudian berusaha untuk mengamalkan dengan lisan kita, memuji-muji Allah atas semua nikmat, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu mengamalkan dengan memanfaatkan semua nikmat yang Allah berikan ini untuk mentaati Allah, untuk beribadah kepada Allah. Dan di antara bentuk ketaatan dan beribadah kepada Allah adalah menuntut ilmu, membaca Al-Quran, mentadaburinya, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, dan mentadaburinya. Mudah-mudahan kegiatan kita, yaitu mengaji ya, lewat walaupun lewat online, ini adalah bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah, bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu, membaca hadis Rasulullah SAW sebagai petunjuk warisan yang Nabi tinggalkan untuk umatnya. Yang apabila kita mengikuti petunjuk ini, maka kita akan selamat, akan terhindar dari kesesatan yang ini merupakan bahaya yang mengancam bagi umat Islam apabila dia tersesat dari jalan yang lurus ya. Makanya setiap hari kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuklah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang Engkau berikan nikmat, ya, siratal ladzina an'amta alaihim, yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, yaitu jalannya para syuhada, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin, yaitu jalan Al-Quran dan juga Sunnah dan pemahaman para salafus saleh yang telah diwariskan dari zaman ke zaman, waktu ke waktu hingga saat ini. Dan salah satu kitab yang kita bahas ini, mudah-mudahan ini juga merupakan warisan dari Rasulullah SAW yang dikumpulkan oleh para ulama, kemudian dijelaskan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Al-Hafidz Abdul Faraj Abdurrahman Muhammad ibn Abdurrahman, yang terkenal dengan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, yaitu penjelasan syarhu Jamil Ulumi wal Hikam, yaitu syarhu bi khamsina hadisan min jawami'il kalim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan 50 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kumpulan-kumpulan perkataan-perkataan jawami'ul kalim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita sudah selesai hadis ke-11, dan sekarang kita akan masuk pada hadis yang ke-12. Naam, boleh silakan Syekh Muhammad membacakan hadis yang ke-12, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam. An Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min husni islami min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang ialah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Naam. Barakallahu fikum. Qala muallif rahimallahu taala al-hadits tsani asyar. Berkata penulis yang semoga Allah merahmati beliau, hadis yang ke-12.
Beliau membawakan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nin. Di antara bagusnya atau baiknya atau maknanya adalah sempurnanya Islam seseorang itu. Maksudnya Islam seseorang adalah agama Islam yang diyakini dan diamalkannya adalah dia meninggalkan ma la ya'nihi yang bukan urusan dia. Meninggalkan yang bukan urusan dia. Hadis ini hadis Hasan, rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Hadis yang hasan, ya, derajatnya di bawah hadis sahih, di atas hadis dhaif yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Nah, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, yang sangat mulia. Ya, setelah kita membahas tentang hadis Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, ya, hadis tentang wara, tentang da'ma yaribuka ila ma yaribuka, itu hadis yang dihafal oleh Hasan, ya, radhiyallahu taala anhuma dari Rasulullah SAW, kakek beliau, tentang sifat wara, meninggalkan apa yang diragukan kepada apa yang tidak diragukan, yaitu semakna dengan hadis Nu'man bin Bishir yang sudah kita sebutkan tentang meninggalkan perkara-perkara syubhat, yaitu di sana ada petunjuk yang sangat agung dari Rasulullah SAW tentang wara. Wara itu apa? Wara itu adalah tarku ma yaduruhu fil akhirah, meninggalkan apa-apa yang berbahaya untuk negeri akhirat, sehingga dia tinggalkan yang haram, begitu juga yang syubhat. Kalau yang syubhat saja, yang masih tidak jelas hukumnya, dia tinggalkan untuk memakannya, misalkan mengambilnya, apalagi yang haram pasti dia tinggalkan. Nah, adapun hadis setelahnya, hadis yang ke-12 ini pengajaran yang agung dari Rasulullah SAW pada tingkatan yang lebih tinggi lagi, level yang lebih tinggi lagi, yaitu kesempurnaan Islam adalah ketika seseorang memiliki sifat yang sangat mulia ini, yaitu sifat zuhud, ya. Tarku ma la yanfa'uhu fil akhirah, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagian untuk negeri akhirat. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuh ma la ya'nihi. Baiknya Islam seseorang meninggalkan apa-apa yang bukan urusannya. Nanti kita akan sebutkan apa yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala. Secara umum, ya, hadis ini menunjukkan petunjuk dari Rasulullah SAW bahwa seorang muslim yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dia sangat fokus pada tujuan utamanya hidup. Kita diciptakan Allah ini untuk memiliki misi yang sangat mulia, yang sangat agung, yaitu menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan semuanya untuk beribadah kepadaku. Jadi misi kita diciptakan Allah adalah untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang beribadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Allah akan melipatkan balasan secara berlipat ganda nanti di akhirat. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan, memberikan tempat yang kekal, tempat yang nikmat, tempat yang abadi, kenikmatan-kenikmatan, kemewahan-kemewahan, dan semua derajat-derajat yang tinggi yang akan Allah berikan bagi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, apabila dia telah mendapatkan kenikmatan, kemudian disempurnakan nikmatnya di akhirat, tentu ketika seorang mukmin sudah mengetahui misinya, tujuannya hidup adalah negeri akhirat, maka pasti dia tidak akan menyia-nyiakan perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan di dalam hidupnya di dunia ini. Kenapa? Karena misinya jelas, tujuannya jelas, negeri akhirat, kebahagiaan di akhirat. Maka dia akan takut dan khawatir, jangan-jangan perkataan yang saya ucapkan atau perbuatan yang saya lakukan ini tidak bermanfaat di akhirat.
sehingga saya nggak mendapatkan bagiannya, tidak mendapatkan kemenangan, tidak mendapatkan kebahagiaan, dan tidak mendapatkan apa-apa. Apalagi sampai justru perbuatan ini akan diminta pertanggungjawaban, misalkan bahkan saya bisa dihukum akibat perkataan ini ya. Maka orang yang beriman kepada Allah dan kepada negeri akhir, pasti dia akan berhati-hati dalam berucap, dan dia akan berusaha berhati-hati dalam beramal, dan dia semangat melakukan amalan-amalan ibadah yang secara syariat itu adalah ibadah, diridhoi Allah, dicintai Allah, sehingga dia semangat melakukannya. Dan dia menghabiskan waktunya untuk melakukan ibadah itu semaksimal mungkin. Dia kerahkan semua upayanya, dia kerahkan semua tenaganya, pikirannya, waktunya untuk melaksanakan ibadah tersebut. Dia sempurnakan dengan apa? Dengan ilmunya, kemudian dia juga menyempurnakan dengan sunnah-sunnahnya, apa yang mustahabnya ya. Inilah seorang mukmin seharusnya yang dia lakukan, yaitu apa? Memperhatikan apa yang akan dia dapatkan untuk negeri akhiratnya. Sehingga ketika dia fokus pada tujuan utamanya adalah kebahagiaan negeri akhirat, maka dia akan menilai dia akan muhasabah, dia akan memeriksa perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatannya di dunia. Apakah ini bermanfaat atau tidak untuk negeri akhirat saya? Makanya Nabi SAW ya di dalam hadis ini menjelaskan, dan min husnil islamil mar'i, kata Rasulullah SAW, baiknya Islam seseorang itu tarkuh ma la ya'ni, meninggalkan apa yang bukan urusannya. Maksudnya apa yang bukan urusannya, apa-apa yang bukan bagiannya, bukan kebutuhannya, bukan sesuatu yang tidak penting untuknya. Tidak penting untuk apanya? Untuk negeri akhiratnya ya. Kita akan lihat qala al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimallahu taala, hadal hadis ya, kharrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah min riwayatin Auza'i an Qurrah ibn Abdurrahman an Zuhri an Abi Salama an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa qala Tirmidzi gharibun wa hasanahu Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa qala Ibnu Abdul Bar hadzal hadis mahfuzun an Zuhri bi hadzal isnad min riwayat istiqat wa ada muwafiqun li tahsini syaikhi lahu. Taib, beliau di awal-awalnya menjelaskan tentang kedudukan hadis ini secara sanad ya. Bahwa hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dari riwayat Al-Auza'i dan seterusnya. Kemudian dihasankan oleh penulis ya, yaitu Al-Imam Nawawi rahimahullah taala ya. Kemudian Al-Imam Tirmizi juga menyebutkan hadis ini ya. Adapun kebanyakan ulama, kata Ibnu Rajab rahimahullah taala, faqalu, mereka mengatakan laisa huwa bimahfudin bihadzal isnad wa innama huwa mahfudun aniz Zuhri an Ali bin Husain anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan. Jadi hadis ini ya, kebanyakan para ulama dihafal atau dijaga tidak melalui sanad yang sebutkan tadi dari Auza'i, Qurrah, dan juga dari Zuhri, dari Abi Salamah, tetapi dari sanad yang lain, yaitu dari Az-Zuhri, dari Ali, dan dari Nabi SAW secara mursal. Dan sebagiannya mengatakan innahu la yasihu ila an Ali ibn Husain mursalan. Sebagaimana yang disebutkan Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Bukhari, dan yang lainnya ya. Was-sahihu fihi mursal ya, disebutkan bahwa hadis ini kebenarannya adalah mursal. Akan tetapi ya, hadis ini walaupun tidak disebutkan di dalam Bukhari dan Muslim, para ulama di banyak kitabnya menyebutkan tentang hadis ini ya. Menyebutkan tentang hadis ini dan keutamaan hadis ini. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimallahu taala mengatakan wa hadzal hadis ini aslun azimun min usulil adab. Termasuk usul yang sangat agung dari usul-usul adab seorang muslim. Jadi ini salah satu jami'ul atau salah satu jawami'ul kalim Rasulullah SAW ya, salah satu sabda Nabi yang sedikit perkataannya luas maknanya. Ini salah satu hadisnya. Karena di dalam hadis ini mencakup banyak sekali perkara-perkara yang bisa kita sebutkan di dalam hadis ini. Perkara-perkara muamalah, perkara-perkara ibadah, bahkan perkara-perkara adat kebiasaan sehari-hari seorang muslim ya. Di mana Nabi SAW memberikan petunjuknya, yaitu meninggalkan yang bukan urusannya, meninggalkan yang tidak penting baginya,
meninggalkan yang tidak bermanfaat untuknya, untuk negeri akhiratnya. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala, wa ma'nahu, makna hadis ini, anna man hasuna islamuhu, siapa yang baik Islamnya, taraka ma la ya'nihi min qaulin wa fi'lin, maka pasti dia akan meninggalkan apa-apa yang bukan urusannya, baik ucapan atau perbuatan. Ya. Waqtasara ala ma ya'nihi minal aqwali wal af'al. Sehingga dia hanya menyibukkan perkataan atau perbuatan yang sesuai dengan kebutuhan dia dan kepentingan dia. Kepentingan untuk negeri akhirat. Ya. Jadi seorang muslim yang baik itu, di dalam hadis ini, Nabi menggambarkan baiknya Islam seseorang, yaitu dia fokus pada tujuannya dan kebutuhan dan kepentingannya. Kepentingan apa? Negeri akhirat. Bukan hanya kepentingan dunia, tapi kepentingan negeri akhiratnya. Sehingga dia menimbang perkataan dan perbuatan, apakah ucapan dan perbuatan saya ini bermanfaat untuk negeri akhirat saya atau tidak. Kalau tidak bermanfaat, apalagi hanya menghabis-habiskan waktu, dia tinggalkan. Kalau ini bermanfaat, dia semangat melakukannya. Maka ini bisa diamalkan di setiap lini kehidupan kita. Baik itu di dunia nyata kita, ya, dalam bersosial, dalam bermuamalah, atau lagi di dunia maya, dunia sosial, ya Pak. Dunia maya maksudnya bermedia sosial, ya. Subhanallah, banyak sekali saat ini kita menghabiskan waktu, menghabiskan tulisan, ya, di tangan kita ini menjawab status, atau misalkan membuat status yang tidak bermanfaat, atau malah status-status yang malah mengandung dosa, ya. Atau kita mengomentari semua, misalkan status orang dikomentari, semua video orang dikomentari, semua pokoknya dikomentarin. Yang itu tidak bermanfaat, bahkan mungkin isinya penghinaan, bahkan isinya mungkin riba, namimah, dan yang lainnya. Na'udzubillah dzalik, ya. Maka bagi seorang muslim yang baik Islamnya, dia tinggalkan itu. Dia kalau emang sudah final, dia timbang-timbang kayaknya nggak ada manfaatnya, justru banyak mudaratnya media sosial ini, dia tinggalkan, dia hapus. Ya, dia hapus, sudahlah, ini ternyata banyak mudaratnya, dihapus saja, udah. Dihapus. Kenapa? Saya ada yang lebih penting. Misalkan dunia saya bukan dunia itu, dunia yang lain. Kecuali memang kalau dari situ saya bisa berdakwah, mendapatkan banyak manfaat orang lain, terus saya juga bisa mendapatkan manfaat dunia saya misal dan yang lainnya, ya silakan. Tapi kalau ternyata justru mudaratnya yang banyak, justru menghabiskan, ya scroll sudah habis berapa menit waktunya, sudah habis berapa jam misalkan, nggak ada manfaatnya. Maka hendaklah seseorang menyibukkan diri melakukan apa-apa yang bermanfaat untuknya. Apalagi sekarang banyak orang kepo, banyak orang pengen tahu urusan orang lain. Subhanallah. Tentang bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana beriman kepada Rasulullah SAW saja dia belum tahu, belum benar. Bahkan banyak ibadah-ibadah yang kurang dia jalan, dia sudah sibuk ngurusin peperangan ini, peperangan itu, sudah sibuk mengurusin negeri ini, negeri itu. Subhanallah, ya. Sehingga habislah waktunya di tempat yang sia-sia, pada amalan yang sia-sia, yang menyebabkan dia pun ya nggak mendapatkan banyak keuntungan, keutamaan untuk negeri akhiratnya. Kemudian beliau menyebutkan, penulis di sini menyebutkan, wa ma'na ya'nihi, yang dimaksud dengan urusannya, anta ta'alaqa inayatuhu bi, berhubungan dengan kepentingan dia, wa yakuna min maqsadihi wa matlubihi, yaitu berkaitan dengan tujuan dan tuntutan dia. Wal inayatu syiddatul ihtimami bi syai'i, adapun inayah artinya sangat sesuatu yang sangat penting, ya, sesuatu yang sangat dia sangat penting terhadap sesuatu tersebut, ya. Bahasa kita ada sesuatu yang sangat penting bagi dirinya. Yuqalu anahu ya'nihi idza tamma bihi wa talabahu. Yang dalam bahasa Arab, ana yakni itu maksudnya apabila dia sangat mementingkan urusan ini dan sangat menginginkannya. Maka kemudian mu'alif menyebutkan di sini, wa idza hasunal Islam, apabila baik Islam seseorang, iqtadha tarka ma la ya'ni minal muharramat, pasti konsekuensinya dia
akan meninggalkan apa-apa yang bukan kepentingan dia, apalagi itu dari yang haram-haram. Karena seorang muslim itu dituntut untuk bertakwa, untuk memakan yang halal, menjauhi yang haram. Maka yang haram ini bukan kepentingan dia dan bukan sesuatu yang memberikan manfaat, bahkan bisa memberikan kemudaratan bagi dirinya. Wal mustabihat, dan juga yang mustabihat tadi wara' dia ya, wal makruhat, bahkan yang makruh dia tinggalkan. Iktadar kama la ya'ni minal apa wa fudulil mubahat, bahkan dia meninggalkan berlebih-lebihan dari perkara-perkara yang mubah. Allati la yahtaju ilaiha, yang dia nggak butuh terhadap perkara itu. Nggak butuh baik untuk kemaslahatan dunianya, untuk perkembangan bisnisnya misalkan, atau untuk mendapatkan maslahat-maslahat yang lain, dia nggak butuh itu. Apalagi negeri akhiratnya. Nggak dapat apa-apa dia dari habiskan waktu hal-hal yang mubah tersebut ya. Fa inna hadza kullahu la ya'nil muslim. Maka semua itu adalah perkara yang bukan urusan orang muslim. Subhanallah. Di sini penulis ingin menunjukkan kita ini orang Islam, kepentingan kita itu sangat besar, sangat agung, sangat mulia. Negeri akhirat. Nggak main-main. Yaitu kebahagiaan negeri akhirat yang waktunya abadan selama-lamanya. Jangka waktunya enggak sedikit. Selama-lamanya. Satu hari sebanding dengan 50.000 tahun. Subhanallah. Negeri akhirat ya. Yang enggak bisa kita bayangkan dengan dunia ini. Perbandingan yang sangat jauh. Maka orang muslim itu tujuan dia fokus sudah jelas, kita itu sudah jelas, tujuan kita sudah sangat jelas, sejelas-jelas. Allah jelaskan dengan sejelas-jelasnya, Rasulullah SAW jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Bahkan lailuha kannahariha, Nabi jelaskan syariat Allah ini malam seperti siang, nggak ada lagi yang abu-abu. Kita ini udah jelas, tujuan kita udah jelas, akhirat udah nggak ada lagi tujuan lain. Kita kenapa nggak ada lagi? Kita sudah tahu kita akan mati. Setelah kita mati kemana sih? Ke alam barzah. Kita sudah tahu ada alam barzah. Di sana ada fitnah kubur. Akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Kemudian kita sudah tahu di alam barzah itu ada kenikmatan, azab, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Kemudian di sana nanti kita menunggu sampai hari kebangkitan, hari kiamat. Dan kemudian di padang mahsyar kita akan digiring. Kemudian setelah itu ada hari di sana ada hari hisab, ada hari timbangan, kemudian ada sirat, kemudian ada kontor, kemudian sampai masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita udah tahu tujuan kita. Kalau kita sudah tahu tujuan, alhamdulillah, tinggal tips ya. Misi menempuh tujuan ini dengan semua misi-misi yang diwajibkan atas kita, tugas-tugas yang Allah bebankan kepada orang-orang Islam, para orang yang beriman, yaitu melaksanakan kewajiban, bertauhid, ikhlas dalam beribadah kepada Allah, menegakkan syahadatain, kemudian menegakkan sholat, menegakkan zakat, melaksanakan puasa, melaksanakan haji bagi yang mampu. Kemudian amalan-amalan yang lain kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian kita jauhkan apa-apa yang diharamkan, dosa-dosa besar, yaitu syirikan, kebid'ahan, kemudian dosa-dosa besar, pembunuhan, penzinahan, kemudian pencurian, kemudian durhaka kepada orang tua, kemudian korupsi, riba, kemudian zalim-zalim yang lain kita tinggalkan semua. Kemudian pada level selanjutnya, apabila ada perkara-perkara yang syubhat, kita tinggalkan. Wara. Kemudian ternyata ada perkara-perkara yang lebih utama lagi. Kalau kita ingin zuhud, perkara ini mubah. Tapi kalau saya habis di perkara ini, subhanallah. Misalkan ya, contoh, misalkan apa? Anggap saja yang mubah itu, misalkan olahraga, gitu, misalkan main golf. Nah, main golf boleh-boleh saja kan, mubah kan. Contoh ini ya. Kita nggak berbicara hukumnya, kita contoh aja mubah. Tapi mungkin kalau sekali dua kali, cuman menghabiskan 10 menit, 15 menit. Tapi kalau dia sampai main 3 jam, 5 jam, bahkan setengah hari, nggak juga bikin dia jadi atlet profesional, sekedar main-main, senang-senang aja. Habis waktunya misalkan belasan jam. Subhanallah. Ya. Atau misalkan kita habis melihat HP, scroll-scroll ya, yang tidak bermanfaat, yang nggak ada juga isinya ceramah, nggak ada juga ilmu yang ingin kita dapatkan, apalagi di dalamnya ternyata ada yang diharamkan. Maka bagi seorang muslim hendaknya dia ingat sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam, min husni islami mar'i, baiknya Islam seseorang tarku ma la ya'ni, meninggalkan yang bukan urusannya, meninggalkan yang tidak bermanfaat untuk dirinya ya. Kemudian beliau menyebutkan di sini
Idza kamula islamuhu, maka apabila seseorang sudah sempurna Islamnya pada derajat ini, zuhud, pada derajat meninggalkan perkara yang bukan manfaatnya, wa balagha ila darajatil ihsan, maka dia akan mencapai derajat yang tinggi dalam agama, yaitu derajat ihsan. Derajat ihsan yaitu derajat yang paling tinggi bagi seorang muslim. Dia menjadi orang yang muhsin, orang yang memiliki sifat ihsan, zuhud, karena dia benar-benar bahkan yang mubah pun berlebih-lebihan dalam yang mubah dia tinggalkan karena ini tidak bermanfaat untuk negeri akhiratnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya di sini hamba-hamba Allah yang muhsin, hamba-hamba Allah yang benar-benar fokus pada tujuan negeri akhiratnya, sehingga dia beribadah kepada Allah dengan tuntunan dari syariat dan juga menjauhkan larangan dengan tuntunan dari syariat. Kemudian di sini beliau menyebutkan qala mu'allif rahimahullah taala wa aktsaru ma yuradu bitarki ma la ya'ni, dan kebanyakan yang dimaksud makna hadis meninggalkan yang bukan urusannya, yakni hifdzul lisan min lagwil kalam. Yang dimaksud hadis ini kebanyakan ya para ulama menafsirkan makna meninggalkan yang bukan urusannya, menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia. Karena kehidupan kita ini ya memang antara gerak dan omongan itu kebanyakan omongan, yang paling banyak itu omongan. Yang paling banyak itu ucapan. Ya, geraknya sedikit tapi ucapannya. Saya ini sebagai pelajarannya Ibrah ya, waktu menunggu transit dari Qatar itu. Di Qatar di mana? Di Doha atau di mana? Ahmad Internasional itu di Doha. Nah, saya menunggu sambil dengerin headset ya, dengerin ceramah dan yang lainnya itu syarah kitab dan yang lainnya 45 menit. Itu di samping saya ada orang ngomong. Subhanallah, dia ngobrol dengan ceramah yang saya dengerin itu lebih lama dia ngobrol. Selesai ceramah syekh tersebut, saya masih mendengar suara orang itu. Subhanallah, saya bilang inilah memang manusia itu memang senang ngobrol ya, senang banyak bicara, panjang bicara, ngobrol terus. Subhanallah. Ya. Ternyata di sana baru ya saya merasakan ya beginilah memang manusia itu senang ngobrol ya, tapi sekali ngobrol lama itu subhanallah berjam-jam. Maka hendaklah kita tinggalkan, dan yang uniknya itu saya dengerin lagi ceramah yang keduanya, bahkan dia lebih lama lagi ya, tetap masih ngobrol. Subhanallah. Jadi inilah dia yang dimaksud dengan hadis ini, tarku ma la ya'ni, meninggalkan perkataan yang sia-sia. Berkata Umar ibn Abdul Aziz rahimallahu taala, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu. Siapa yang menghitung-hitung ucapannya daripada perbuatannya, maka tentu pasti dia akan sedikit berbicara. Illa fima ya'nihi, kecuali apa-apa yang sesuai dengan kebutuhannya atau kepentingannya. Wa huwa kama qala, sebagaimana yang dikatakan, fa inna katsiran minan nas la ya'uddu kalamahu min amalihi. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena kebanyakan manusia terkadang tidak mempertimbangkan ucapannya atau menghitung-hitung ucapan daripada amalnya. Fayujazafu fihi wa la yataharra, sehingga dia asal ngomong, ngaco gitu ngomongnya. Asal ngaco ya, sembarangan ngomongnya, wa la yataharra, tidak menimbang-nimbang omongannya, ucapannya. Padahal dari ucapan ini ada pahala dan juga ada dosa ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 114, penulis di sini menukil ya ayat tersebut. Wa qad nafallahu al-khaira an katsirin mimma yatanaja bihin nasu fima bainahum. Allah Subhanahu wa taala menafikan kebaikan kebanyakan ucapan manusia atau bicara mereka, pembicaraan rahasia mereka itu kebanyakan tidak baik. Allah Subhanahu wa taala yang menafikan tersebut. Kecuali hanya 3 perkara.
Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik atau pembicaraan di antara mereka, kecuali pembicaraan yang amara bisadaqah, mengajak sedekah, au ma'rufin, atau bicara yang ma'ruf, au islahin bainan nas, atau perkataan yang mendamaikan perselisihan di antara manusia. Ya. Maka ini di antara nasihat para salaf, yaitu hendaklah kita menimbang-nimbang ucapan, dan kalau seseorang benar-benar dia menghitung ucapannya dan dari perbuatannya, pasti dia akan sedikit berbicara, lebih banyak dia beramal. Ya. Dahulu dakhalu ala ba'di sahaba fi maradihi. Mereka masuk di saat sakitnya seorang sahabat. Nah, ketika dia sakit, ditengok, wa wajhu yatahallal. Ternyata wajah beliau ini bercahaya. Fasa'aluhu sababa tahalluli wajhi. Maka mereka pun bertanya, yang menjenguk ini bertanya tentang kenapa orang ini kok wajahnya bercahaya banget. Kalau sekarang kan melihat wajah orang bercahaya tipuan gitu ya, dengan banyak apa itu make up ya. Ini skincare-nya apa gitu. Kalau sekarang itu mungkin itu ya. Yang ditanya obatnya, yang ditanya make up, yang ditanya itu kenapa wajahnya bening banget gitu. Kalau dulu para salaf enggak, benar-benar cahaya itu tampil dari hatinya, dari perbuatannya. Lalu ditanya kenapa wajahnya bercahaya. Faqala, maka dia pun berkata, ma min amalin au taqa indi min khoslatain. Tidak ada amalan yang paling aku tekuni kecuali dua amalan yang sangat mulia. Yang pertama, kuntula atakallamu fima la ya'nihi. Aku tidak pernah berbicara sesuatu yang bukan urusanku. Artinya sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau berbicara, pasti berbicara yang memang bermanfaat. Ini yang pertama. Yang kedua, wa kana qalbi saliman lil muslimin. Yang kedua, hatiku selamat atas semua umat Islam. Maksudnya tidak ada dengki, tidak ada benci, tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada sombong, dan yang lainnya terhadap kaum muslimin yang lain. Hatinya benar-benar dijaga. Maka dia mungkin ya ada yang dia tidak suka pada orang lain mungkin ya, tapi dia maafkan. Atau ada orang yang menyakiti dia, dia maafkan. Dia bersihkan hatinya dari hasad, dari iri, dan dari menggolimi kaum muslimin dengan hatinya. Subhanallah, inilah keutamaan bagi orang-orang yang menjaga lisannya dan menjaga hatinya. Maka saat wafatnya wajahnya pun bercahaya sehingga dia mendapatkan cahaya dari amalan-amalan hatinya, ya, terutama yaitu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Naam, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur atas materi yang sudah disampaikan. Alhamdulillah kita sampai ke sesi yang selanjutnya karena kita masih ada waktu. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Pada para jamaah sekalian yang hendak mengajukan pertanyaan, kami persilahkan bisa bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Untuk pertanyaannya kami utamakan dari yang sesuai dengan pembahasan kajian kita pada malam hari ini. Fadhol kepada jemaah sekalian yang hendak bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat.
Baik, alhamdulillah sudah ada desain. Kami persilahkan kepada Abi Yahya untuk bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin meminta saran bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu kita di waktu-waktu kosong. Ini kan berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan pembahasan ini, Ustaz. Nah, Ya, Ustaz, itu aja dari pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda ya, nikmatani maghbunun katsirun minan nas, maghbunun alaihi makatsirun minan nas, atau kama qala Rasulullah SAW, ada dua nikmat yang suka manusia tertipu dengan dua nikmat itu, yaitu as-sihhatu wal faragh, waktu sehat dan waktu kosong, waktu luang. Maka bagaimana menghabiskan waktu kosong atau mengamalkan apa ya, melaksanakan apa yang harus kita lakukan di waktu kosong tersebut. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Faida faraqta fansab." Dalam surat apa itu? Alam Nashrah ya, Alam Nashrah laka sadrak. Di akhir ayatnya, "Faida faraqta fansab." Apabila engkau selesai melakukan satu pekerjaan yang lain, maka carilah pekerjaan lain yang bermanfaat untuk negeri akhirat. Dan Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati umatnya untuk mengatur waktunya, menunjukkan keutamaan waktu dengan banyak hadis-hadis, kemudian mengajarkan umatnya memanajemen waktu baik dengan ucapan beliau dan perbuatan beliau. Baik dengan ucapan beliau ataupun perbuatan beliau. Nabi SAW bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan," misalkan. Bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan soleh sebelum datang fitnah-fitnah yang akan bertubi-tubi datang. Sekarang ini subhanallah fitnah bertubi-tubi datang. Datang ke rumah kita melalui TV, televisi, melalui gadget kita, datang fitnah melalui media sosial kita, melalui dan seterusnya, itu menyebabkan kita sibuk di hal-hal tersebut. Maka Nabi menganjurkan bersegera engkau beramal. Dan Nabi SAW juga mengajarkan umatnya mengatur waktu dengan perbuatannya. Maka kita lihat, kalau kita lihat sirah Rasulullah SAW, Nabi memiliki 9 istri, yang setiap istri memiliki bagian-bagian waktu yang harus Nabi bagi waktunya. Kemudian Nabi SAW memiliki umat, memiliki para sahabat. Dan Nabi SAW juga memiliki perjanjian dengan orang kafir, memiliki perjanjian dengan orang Yahudi, memiliki perjanjian dengan penduduk kota Madinah. Semuanya itu merupakan kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin kalau bukan taufik dan dari Allah, Nabi tidak atur waktunya. Pasti Nabi atur. Maka Nabi ada waktunya kepada keluarganya, Nabi ada waktu untuk keluarganya, Nabi ada waktu untuk para sahabatnya, taklim umatnya di masjid, Nabi juga ada waktu untuk berjihad. Maka kita lihat dari tahun ke tahun, lihat subhanallah, mulai Nabi hijrah alaihi salatu wassalam, tahun pertama, tahun kedua terjadi peperangan Badar Sugra, Badar Kubra, terjadi peperangan Uhud. Kemudian tahun berikutnya terjadi lagi banyak jihad, terjadi peperangan Khandaq, terjadi kemudian penaklukan Fatu Makkah, kemudian terjadi peperangan Tabuk, terjadi perang Hunain, sampai terakhir syariat haji, Nabi melaksanakan haji wada, sampai Nabi meninggalkan dunia ini sallallahu alaihi wasallam dengan subhanallah, dengan membawa agama yang sempurna 23 tahun dakwah Rasulullah SAW, tapi hasilnya subhanallah menyebar ke seluruh dunia sampai saat ini. Ya, ini menunjukkan betapa pentingnya mengatur waktu, manajemen waktu itu. Nah, karena itu kita sebagai seorang muslim yang baik, bagaimana mengatur waktu kita di waktu yang kosong? Yang pertama, kita harus memiliki fokus tujuan yang harus kita tetapkan sehingga waktu kosong itu tidak sia-sia ya. Apa fokus utama seorang muslim? Yang fokus utama dia adalah menambah ilmu tentang keislamannya, menambah ilmu tentang keimanannya, mentadaburi Al-Quran tentunya. Maka bikin target-target tujuan, saya harus memahami tentang beriman kepada Allah, saya harus mendengarkan ceramah ustadz ini misalkan, yang mengajarkan kitab ini, misalkan kitab usul iman, misalkan, atau kitab usul salasah, atau kitab qawaid arba, atau kitab tauhid, atau kitab-kitab apa yang menambah keimanannya.
Yang misalkan dia berseri-seri, yang ceramahnya misalkan ada 20 pertemuan, maka target, oh saya harus dengarkan ini supaya saya menambah ilmu, menambah iman. Jadi saat waktu-waktu kosong, dia tentukan itu ya. Dia tentukan waktunya di waktu kosong. Saya akan baca bukunya, saya akan dengarkan penjelasan dari para ulama atau dari ustadznya, saya dengerin. Kemudian saya akan dapat faedah apa. Setelah saya dapat faedah, maka saya akan berusaha mengamalkan walaupun sedikit misalnya. Setelah itu bikin target menghafal Al-Quran. Selama ini kok saya sholat cuman kulhu saja. Rakaat pertama kulhu, kadang kulhunya 2 kali. Rakaat pertama, rakaat kedua kulhu semuanya. Walaupun kulhu Allahu ahad itu ayat yang sangat agung ya. Tetapi kenapa kita tidak, kenapa saya nggak menghafal surat Ar-Rahman misalkan, di dalam banyak apa namanya banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah ingatkan. Kenapa saya nggak menghafal surat Maryam misalkan, di dalamnya banyak nama Allah Rahman. Itu kenapa saya tidak mencoba menghafal surah Al-Baqarah. Surat ini subhanallah Zahrawain, surat yang sangat panjang, 2 surat yang akan menjadi syafaat datang pada hari kiamat seperti 2 naungan yang akan menaungi bagi para pembacanya, penghafalnya dan yang mengamalkannya. Subhanallah. Sebenarnya banyak yang harus kita lakukan, banyak banget. Ya, maka tetapkan target dulu. Kemudian kita jadikan fokus target ini fokus utama, sesuatu yang sangat urgent, prioritas top yang harus kita list di list manajemen waktu kita itu top top prioritas bahkan tadabburi Al-Qur'an. Kemudian yang lainnya itu prioritas-prioritas tentang dunia. Ya, yang kita memang ada top prioritas, ada pekerjaan yang harus kita kerjakan, pekerjaan kantor atau bisnis dan yang lainnya. Tetap itu ada prioritasnya. Tapi top priority kita tetap mentadaburi Al-Quran, hafal Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Allah, mentadaburi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, ketika kita membuat fokusnya, maksudnya sudah membuat ada tujuannya, ada targetnya, apa yang harus saya pelajari, maka dengan demikian kita hitung waktu kita selama sepekan, ada berapa waktu yang kosong, manfaatkan waktu kosong itu sebaik-baik mungkin. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu kita sebaik-baik mungkin. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Naam, wallahu ta'ala alam. Baik, alhamdulillah syukur atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari yang bertanya tadi. Kita beralih ke pertanyaan di kolom chat. Bismillah, izin saya bacakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik atas ilmunya Malam Ustaz. Semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga beserta tim Bumiku Mengaji. Afwan izin bertanya Ustaz, saya senang membaca buku seperti novel. Niat saya karena ingin mendapat pelajaran dalam kisah yang dibawakan dalam novel tersebut. Apakah ini termasuk menyia-nyiakan waktu ya Ustaz? Barakallah. Wa fikum barakallah. Nah, apabila novel itu kan dongeng, bukan dongeng, itu hanya apa bahasanya itu ya, fantasi atau imajinasi atau cerita-cerita yang dibuat-buat oleh penulisnya ya, yang memang lezatnya hati kita itu lezat membaca sejarah-sejarah, cerita-cerita. Tapi ada cerita yang real, yang nyata, yang cerita itu penuh dengan ibroh ya, penuh dengan subhanallah, penuh dengan ilmu. Kalau seandainya kita tahu gitu, tahu betapa pentingnya cerita-cerita yang ada di dalam Al-Qur'an. Cuma memang terkadang kita ditipu daya oleh setan. Maksudnya apa? Setan mengalihkan kita kepada yang tidak bermanfaat, kepada dongeng-dongeng. Karena itu kan novel-novel itu dibumbu-bumbui dengan cerita-cerita cinta, kemudian cerita-cerita dramanya, ya ada konfliknya di sana, ada apalagi kalau dihiasi dengan dengan media-media televisinya atau dengan video-videonya, wah itu semakin menarik sekali ya. Apalagi dibuat kartun-kartun, wah semakin menarik sekali. Tapi Al-Quran itu subhanallah, kalau kita baca kisahnya, subhanallah, betapa indahnya. Kisah Nabi Adam alaihissalam, misalkan
Di awal surat Al-Baqarah sini. Kalau kita baca, itu subhanallah, Allah berfirman, wa iqala. Allah memulai kisahnya dengan ketika Allah ingin berfirman kepada para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalid. Wahai para malaikat, kata Allah, aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah di muka bumi. Kemudian setelah itu Allah berfirman kepada Nabi Adam, wahai Adam, wa iskulna, atau ya Adam uskun anta, wa iskulna ya Adam uskun anta wa zawjukal fil jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau berdua di surga misalkan. Subhanallah, itu kisah yang sangat indah sebenarnya. Kemudian setelah itu ada konflik di sana antara Nabi Adam dan iblis. Di saat iblis mengatakan, wa qasamahuma inilah kumala minan nasihin, wahai Adam, aku ini pemberi nasihat yang terbaik untuk kalian. Padallahuma bigurur. Lalu iblis pun menipu daya Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya Nabi Adam memakan syajarah yang dilarang itu. Falamma dzaqqa syajarah tabadat lahum sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, dan seterusnya. Itu kisah yang sangat indah. Kalau kita benar-benar jujur hati kita, bersih dari segala syubhat dan maksiat. Benarlah perkataan ya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalamillah." Kalau hati kita benar-benar bersih dan jujur, kita itu enggak pernah kenyang, tidak pernah berhenti terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sarankan ya bagi kita untuk berusahalah mengganti cerita-cerita novel-novel dan lainnya kepada kisah yang sejati, yang di sana ada ibrah, yang itu kejadiannya benar, dan itu adalah firman Allah, dan itu kisahnya kisah yang Allah kisahkan, yang kisah itu akan memberikan banyak ilmu, menambah iman kita, kemudian kita jadi tahu hakikat manusia dan tujuan Allah menurunkan para nabi dan rasul ya. Ada kisah Nabi Adam alaihissalam kalau kita baca di surah Al-Baqarah. Kemudian kita akan melihat kisah Nabi Musa dan Bani Israel. Kemudian kita akan melihat ada kisah Nabi Ibrahim juga, ada kisah Talut ya dan Jalut di dalam surah Al-Baqarah itu. Kemudian di dalamnya juga ada kisah Nabi Adam, juga kita baca lagi Al-Imran, ada kisah tentang keluarga Al-Imran, ada kisah Maryam, kemudian ada kisah Nabi Isa alaihissalam dan umatnya, dan selanjutnya. Apalagi kalau kita baca surat Asy-Syu'ara, apalagi kita baca surat Al-Qasas ya, Nabi Musa di sana, apalagi baca surat Al-Kahfi, di dalamnya banyak kisah-kisah, ya. Ada kisah Ashabul Kahfi, ada kisah perjalanan Nabi Musa bertemu dengan bertemu dengan Nabi Khidir ya. Kemudian ada kisah Dzulqarnain, kemudian ada kisah Ya'juj dan Ma'juj dan seterusnya. Al-Quran itu subhanallah di dalamnya ada kisah-kisah, yang kisah-kisah tersebut memiliki hikmah, memiliki ibrah, memiliki pelajaran yang sangat besar. Baca kisah-kisah tersebut, ulang-ulangi lagi, kemudian dengarkan kisah-kisah tersebut dari para ulama, kemudian dari kitab-kitab tafsir misalnya. Ini akan menambah keimanan dan ini lebih memberikan banyak manfaat untuk kita di negeri akhirat. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk semangat mentadaburi ayat-ayat Allah, ya, semangat untuk memahami ayat-ayat Allah. Na'am, wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan untuk penanya yang sudah resmen kepada Bapak Yudi, kami persilahkan. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Izin bertanya Ustaz, ini mengenai ghibah.
Eh, apa hukumnya, Ustaz? Apakah ini gibah yang dibolehkan maksudnya? Kita bawahan ini sering ngomongin pimpinan, Ustaz. Tapi kelakuan pimpinan ini sudah umum diketahui orang, sehingga kita menjadi bahan bahan apa ya? Bahan bercandaan gitu, Ustaz. Pimpinan. Terus yang kedua, kalau kita membicarakan seseorang dengan istri, itu apakah itu juga termasuk gibah? Apakah itu gibah yang dibolehkan, Ustaz? Makasih, Ustaz. Seseorangnya siapa? Ya orang misalnya orang di luar kita, Ustaz. Ya misalnya Diketahui oleh diskusi sama istri, eh, tetangga misalnya, Ustaz, gitu. Terus kita berdua maksudnya dengan istri. orangnya ini diketahui. Orang yang diketahui. Orang yang diketahui. Nah, baik, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian saling bergibah di antara satu sama kalian ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian mau ya memakan bangkai saudaranya, pasti kalian merasa jijik. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu dari dosa gibah. Maksudnya tinggalkan gibah itu, bertobatlah, innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda ya, tentang gibah, maka Nabi SAW mengatakan, gibah adalah zikruka akhaka bima yakrahu, yaitu engkau menyebut membicarakan saudaramu apa yang dia nggak suka, kalau dia dengar dia diomongin, dibicarakan ya. Maka inilah gibah. Jadi kalau misalkan pimpinannya itu memang dia banyak aibnya, lalu di kalangan bawahan dibecandain, justru itu gibah. Itu gibah. Kalau bukan aib yang dibicarakan ternyata itu bukan keburukan pimpinannya, tapi hanya tuduhan, maka ini lebih berat lagi. Itu adalah buhtan, yaitu tuduhan ya. Maka yang lebih afdol adalah tinggalkan gibah. Yang lebih afdol adalah kita ingatkan pimpinan tersebut, itu nasihati ya dengan cara yang baik. Termasuk suami istri, kalau ngomongin tetangga, ngomongin orang, itu gibah juga. Kecuali kalau istrinya nggak tahu atau suaminya nggak tahu ya. Seperti misalkan kita menceritakan kepada istri kita, Bu misalkan, atau sayang, tadi abang lihat orang aneh banget di pasar. Ya ini begini begitu begini begitu. Wah pokoknya aneh banget. Ya istri kita nggak tahu ya, itu bukan gibah. Ya, dan kita menceritakannya bukan untuk mengejeknya, ya, untuk mengambil pelajaran supaya kita tidak seperti mereka. Ya. Naam. Allah Ta'ala alam, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah, syukur Ustaz atas jawabannya. Semoga Boleh bisa menjawab dicukupkan. pertanyaan dari pembaca. Baik, kita cukupkan Ustaz. Baik. Baik. Kita cukupkan gitu. Naam, tafadhal Syekh. Boleh ditutup. Saya pamit ya semuanya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair atas semua perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya dan menambahkan taufik dan hidayahnya dan memperbaiki semua keadaan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.